Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengidentifikasi keberagaman budaya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika mengidentifikasi keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian satu, mampu mengidentifikasi keberagaman budaya yang ada di Indonesia di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu satu. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menampilkan hasil identifikasi keragaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ingat ya, kalian bisa mengidentifikasi, mencari, memilih, dan memilah. Yang kedua, menampilkan apa yang telah kalian identifikasi. Baiklah, nah Ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, kita buat kesepakatan kelas agar belajar kita lebih efektif pada hari ini. Seperti yang sebelumnya kita ketahui bahwa kesepakatan kita masih ingat, kesepakatan kelas kita masih ingat, ya apa saja? Ayo, kesepakatan kelas kita masih ingat? Apa? Bu? Apa? Memperhatikan guru saat menjelaskan. Satu, alhamdulillah, tepuk tangan Isma. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Itu satu. Dua, apa? Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Masih ingat? Ingat dong kesepakatan kita. Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Sudah kedua. Yang ketiga, apa Nadira? Nari sedikit suaranya. Berusaha tidak keluar saat belajar. Berarti berada di dalam kelas di saat proses belajar. Itu yang ketiga. Berada di dalam kelas saat belajar. Yang terakhir apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Tepuk tangan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kesepakatan sudah ada, Om? Apa perlu diubah? Tidak. Apa perlu diubah ditanya? Tidak. Tidak sepakat keempat tadi? Iya, kita ingat kembali. Satu, apa kesempatan kita? Nyaring suaranya. Ya, satu orang aja, jangan berkelompok. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Yang kedua, tadi apa? Tangan jika ingin bertanya. Mengangkat tangan saat bertanya. Yang ketiga, selalu berada di dalam kelas saat proses belajar. Dan yang terakhir adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, bagus sekali. Baiklah anak ibu. Semboyan bangsa kita ini yang telah pelajari yang lalu, minggu yang lalu sudah kita pelajari, masih ingat apa semboyan bangsa kita? Oh, alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya? Makna daripada Bhinneka Tunggal Ika, apa itu maknanya? Ayo, apa ini? Tepuk tangan Bapak. Tetapi tetap satu juga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Apa yang berbeda-beda itu? Suku, bangsa, Angkat tangan. Akhirnya apa? Suku, ya. Yang lain? Agama. Ya, apa yang ras? Apa lagi? bahasa, Bahasa, bagus. Apa lagi? Budaya. Budaya itu apa? Nah, contohnya apa? Budaya itu kan hasil karya manusia yang bisa disajikan, dinikmati oleh orang banyak. Budaya cipta karsa akal manusia. Apa contohnya?
tarian. Tepuk tangan ya. Terus selanjutnya, bagaimana ya kira-kira untuk mencikapi keberagaman itu, kenapa tidak terjadi perselisihan atau perpecahan? Bagaimana kira-kira menyikapi perbedaan tersebut? Toleransi. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Apa lagi? Saling menghargai. Saling Menghargai. yang nyaring nak bicara. Ibu sudah kasih contoh nyaring. Ayo. Apa? Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan betul sekali, yang tepuk tangan. Baiklah anak ibu, mari kita simak materi berikut ini. Kalian harus dengarkan, harus kalian lihat video berikut ini. Pertama, secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kita semua harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Keberagaman Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Mengapa adanya modernisasi? Mengapa ada modernisasi? Kami lemparkan ke teman yang lain. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Mengapa ada modernisasi? Pada zaman dulu, ingat kentongan, ibu pernah menjelaskan kalau memanggil untuk berkumpul arisan di tempat Pak RT, tong. Sekarang tidak usah, langsung di grup WA, hari ini arisan, langsung datang semua. Nah, angkat tangan di semua. Apa jawaban Isma? Ya. Tepuk tangan. Wow. Karena ada perkembangan teknologi. Nah, ya, yang lain. Sebelum perkembangan teknologi apa? Ayo, yang lain. Dulu pakai gerobak sapi. Sekarang pakai mobil pick up. Dulu jalan kaki kalau sekolah, sekarang diantar mama bermobil, berkendaraan. Apa? Tepuk tangan apa? Tepuk tangan buat Ali. Jawabannya lagi apa tadi? Ada perkembangan zaman Karena perkembangan zaman, ya kan? yang selalu bergerak. Tepuk tangan. Terus apa? Perkembangan zaman yang selalu bergerak, terus maju, tidak jalan di tempat, tidak gerobak sapi terus, gimana bisa maju? Nah, sehingga teknologi semakin canggih. Jangan tepat sekali, karena ada perkembangan zaman. Jawaban teman kita Ali. Gimana? Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Suara pertanyaannya aktif gitu. Ada yang Marsha? Apa yang ditanyakan? Nah, sekarang kalau tidak ada, kalian sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, silakan untuk kelompok kinestetik, audio, dan visual, silakan berkelompok. Ya, silakan. Kami sebelah sini. Ya, silakan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, silakan menempati tempat duduk yang disiapkan. Ya. Aku duduk ya. Nah, kinestetik membawa gunting. Untuk visual membawa warnaan.
Sudah hidup di kelompok belajar mendapatkan tugas lembar kerja yang nanti tulis namanya masing-masing ya di pojok kanan atas yang harus kalian kerjakan nanti di sini. Nah, untuk kinestetik nanti akan menggunting, ibu siapkan gambar ditempel di sini keragaman budaya karena kamu mengidentifikasi keragaman budaya. Ya, nanti pilah dan pilih, kemudian kamu tempel gambarnya tadi untuk kinestetik. Kemudian untuk visual, silakan nanti akan ada gambar yang ibu akan bagikan. Silakan kamu menggambar. Nah, menggambarnya yang sudah ibu sediakan tempatnya di lembar kerja. Ya ini. Untuk auditori, silakan kalian tadi mendengarkan video dan ibu akan membagikan sebuah cerita sesuai dengan video tadi. Silakan kalau kurang paham baca setelah kalian mendengarkan video tadi. Boleh dibentuk tulisan nanti di sini. Ya, untuk auditori buat tulisan apa sih yang keragaman budaya Indonesia di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Sudah ibu siapkan tempatnya juga. Boleh kamu perjelas lagi di sini nanti. Nah, setelah masing-masing kelompok nanti sudah selesai, kamu akan menampilkan hasil kerja kalian masing-masing yang nanti akan ke depan atau nanti ditempel di papan tulis. Insya Allah ibu siapkan double tip nanti hasil kerja kalian masing-masing. Terkait dengan tugas ada yang ditanyakan? Sudah jelas tugasnya? Betul? Iya, terima tepuk tangan. Ibu terima terima kasih. Kita suka kemudian melihat ya, yang melihat dari gambar ini, kamu tiru di situ. Nah, gambarnya ala visual. Kelompok. Nah, kelompok. Kelompok itu ada nih, gulungan, antar gulungan. Suku bangsa, kemudian suku bangsa, kemudian suku bangsa, budaya itu ada di suku bangsa, ya. Kemudian apa lagi? Ras, apa lagi? Ya, bahasa masuk di suku bangsa. Agama, satu lagi apa? Nih, antar golongan. Ya, antar golongan ini gak ada yang menanyakan apa sih antar golongan ini? Apa sih antar golongan ini? Apa? Antar golongan ini apa? Karena ibu di masyarakat tahu di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah coba ingat-ingat di lingkungan rumah. Ada nggak yang rumahnya bagus? Yang bertingkat? Berarti ekonominya bagus. Nah, kemudian ada melihat anak ibu yang menjual bakso. Ya, yang rumahnya hanya biasa. Ada? Di lingkungan rumah. Nah, itulah antar golongan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, ada yang punya jabatan tinggi, ada yang petani atau buruh, itu antar golongan. Ya, ada yang bekerja pakai dasi, ada yang pakai topi rumah. Nah, itu antar golongan. Ada nggak pernah anak ibu melihat seperti itu? Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di pasar atau di pabrik. Itu antar golongan. Nah, apa ini? Keras, pinter. Jadi tadi ditanyakan. Nah, kalau mengoloi tadi, nih kita ini dari ya ini. Makanya kulit kita setengah sawo matang. Nah, tuh. Karena melihat daerahnya berasal dari masing-masing, dari Sabang sampai Merauke, makanya nggak sama. Nah, kemudian ada
4 tadi ada ras. Yang itu enggak usah. Ini kan sudah ada. Nah, kan disusun begini. Nah, agama, nomor tempat ibadah. Kemudian ini suku. Ini sama lagi mas satu mana? Anu, ya, Tadi ada 4 ya. Kalau ada suku bangsa, tapi kalau kita kan tadi pakaian adat, kemudian rumah adatnya, gitu. Terus bahasa. Dan apa aja perbedaan. Kalau suku bangsa apa saja kira-kira yang membawa dampak dari suku bangsa itu tadi? Tarian, bahasa, pakaian adat, bagus, rumah adat, ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang juga saja kita akan menarik sebuah kesimpulan, ya. Tapi sebelumnya, apa yang kita pelajari pada hari ini tadi? Nyaring suaranya. Apa yang baru saja kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Nyaring. Ya, sudah tepuk tangan berarti. Dan saya ulangi lagi apa yang kita pelajari pada hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Nah, dari tepuk tangan. Banyak yang nyari supaya benar tangannya yang atau kamu berdiri lagi anu pipi. Ya, apa yang kita pelajari pada hari ini yang kita dapatkan tentang apa? Ya, tepuk tangan saja. Nah, sini apa yang kita pelajari pada hari ini tadi? Dari suaranya. Ya, tepuk tangan. Iya. Keragaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian keberagaman itu apa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Dapat kita simpulkan. Silakan maju. Kesimpulan. Ya. Keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika apa saja?
Silakan maju. Apa saja? Silakan maju. Ya. Silakan maju. Kalau di undangan agama apa aja yang ada di Indonesia? Jadi, yang ada di Indonesia, Islam, Kristen, ya, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Iya, tepuk tangan pelajar sini. Ya, yang kedua Pak, silakan Osi, gantian. Bahasa itu masuk suku, ya suku Baduy beda dengan bahasanya dengan suku Jawa. Suku Banjar berbeda dengan suku antar golongan itu apa yang dimaksud, Rin? Kalau menurut Adrin apa antar golongan tadi? Apa antar golongan itu apa? Itu tadi sudah menjelaskan seperti apa? Ya. Ini. Ya, contoh ada. Ya. Nah, kalau yang kan itu ibaratnya golongan apa? Golongan atas atau tinggi. Kalau yang petani, misalnya yang buruh itu golongan bawah. Ya. Ada golongan ekonomi atas, ada golongan ekonomi bawah. Kanan. Kemudian itu beda. Pakaian adatnya beda. Keseniannya juga beda. Nah, itulah perbedaan atau keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika dapat disimpulkan bahwa agama di Indonesia itu ada 6. Itu perbedaan. Yang kedua, suku. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak suku. Yang ketiga, dari Sabang sampai Merauke ternyata kulit manusianya tidak sama, yaitu dibedakan oleh ras. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting. Yang keempat, antar golongan. Antar golongan itu golongan atas ekonomi yang mapan, banyak duit. Nah, dengan ekonomi yang bawah, artinya yang miskin atau ekonominya rendah, itu antar golongan. Tetapi kesemuanya itu tetap satu, tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan, satu nusa satu bangsa yaitu Indonesia di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda, tetapi tetap satu dua. Kesimpulannya, nah pertanyaannya, setelah kamu mengetahui keberagaman budaya, apa yang harus kalian lakukan baik di sekolah maupun di rumah? Menjaga dan melestarikannya. Nyaring yang keras, nyaring suaranya. Menjaga dan melestarikannya. Menjaga dan melestarikan. Tepuk tangan. Bagus sekali, nah, tuh kemudian yang kamu bersikap bagaimana untuk menghadapi keberagaman tadi? Bagaimana anak ibu bersikap? Bangga. Menghormati dan bertoleransi agar tidak terjadi perpecahan karena kita sudah dinaungi oleh Bhinneka Tunggal Ika. Begitu, ya betul sekali. Baiklah anak ibu, nanti kalian amati, bukan di rumah ya, mengamati di lingkungan rumah masing-masing. Apakah ada keberagaman budaya di lingkungan rumah? Mungkin di sekitar ada agama lain, mungkin ada dari suku lain di sekitar rumah. Tetapi mereka kok hidup rukun, berarti apa yang kita dapat di sekolah tadi ternyata benar. Begitu, terima kasih. Sekarang keluarkan buku latihannya. Kalian menjawab soal pertanyaan dari ibu. Silakan, sudah minta bantuan, Indo, tolong dibagi ya.
Medan ya tadi. Siap-siap. Siap, dah. Siap baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaryati, salah satu peserta POP angkatan ketiga yang diselenggarakan oleh HAPEK dari LD Negeri Hadir Pati. Sudah hadir bersama saya Ibu Juminta Rudianti SPD bersama Bapak Muhammad Syekh SPD dari LD Negeri Hadir Pati. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Adapun tujuannya adalah untuk melaksanakan kegiatan refleksi saya terkait proses pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 kemarin di kelas 6B. Nah, kemudian mari Bapak Ibu kita saksikan video pembelajaran berdiferensiasi yang kami laksanakan kemarin. Mari kita sama-sama kita simak ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyaksikan bersama-sama video yang kami buat kemarin terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6B. Nah, kami minta Bapak Ibu untuk memberi komentar, baik itu yang positif, artinya apa yang sudah saya lakukan yang sudah baik, kemudian apa yang sudah saya lakukan yang belum baik, yang nanti akan kita tingkatkan di pembelajaran berikutnya. Silakan Bapak Ibu terkait dengan video yang kita tonton. Mulai dari Ibu Junita, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya dalam hal ini teman sejarah sangat mendukung sekali dengan tugas ibu dalam menyelesaikan tugas ini. Pada kesempatan Jumat kemarin, nah, pembelajarannya sudah dilakukan dengan hal yang positif dulu ya. Nah, di awal pembelajaran kemarin, Uli melihat dia sudah memberikan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Dalam hal ini nanti kedepannya akan saya adopsi atau selalu di kelas saya. Dengan adanya kesepakatan kelas tersebut, saya rasa pembelajaran sudah berjalan dengan sangat efektif. Jadi ada koridornya sudah kita mudah untuk mengingatkan ada jika terjadi ribut apa-apa, jadi sudah diingatkan lagi dengan kesepakatan kelas. Karena itu sangat bagus dan sangat diapresiasi. Terima kasih dan kedepannya akan saya laksanakan di kelas. Kemudian Ulun boleh memberikan saran terkait jalannya pembelajaran kemarin. Nah, pembelajaran yang Ibu lakukan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sudah dibagi berdasarkan minat bakat siswa, ada gaya belajar siswa, kinestetik, audio dan visual. Nah, namun dari video yang terlihat pada saat kelompok visual melakukan atau melaksanakan tugasnya, nah, terlihat ada siswa yang keliru dalam menginterpretasikan tugas. Mungkin kedepannya usahakan dalam petunjuk melaksanakan tugas agar lebih dipertegas lagi, kita perlu dirinci lagi dalam
membuat petunjuk masalah Ya, kemudian maaf dulu kita, saya garis bawahi adalah tentang petunjuk dalam pemberian tugas khususnya di gaya belajar visual nih. Oke, terima kasih minta masukannya. untuk menghindari salah tafsir anak dan juga kan kalau salah tafsir nanti keliru lagi waktu lagi untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua pada saat kelompok visual melaksanakan tugas, nah ini memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok lain kinestetik maupun audio. Dan terlihat dari SOP itu sepertinya visual ini kan menggambar ya, jadi terlalu banyak untuk tugas yang harus diselesaikan dalam hal kelompok visual. Jadi memakan waktu yang lebih panjang lagi dalam hal menyelesaikan tugasnya untuk yang visual, karena kan dia harus menggambarkan dari empat keragaman kemarin bagaimana misalnya kalau untuk visual satu atau dua saja dari empat contoh keragaman tersebut. Yang mereka gambar itu ada satu atau dua, jadi tidak semuanya supaya lebih efektif gitu ya, maksudnya begitu. Jadi kan kalau sudah selesai supaya meminimalkan waktunya juga, jadi pada saat ditampilkan nanti, nah sudah tergambar dua orang misalnya yang melakukan yang contohnya 10 atau ras, dua orang lagi mewakili untuk perbedaan golongan dan yang keragaman lainnya. Terima kasih banyak masukan dari Ibu Julia Rudiati untuk ke depan insya Allah nanti akan saya perbaiki di dalam proses kita. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya masukan dari Kak Desa, terutama yang saya harap adalah yang negatif. Ya, yang kekurangan saya mau digali sehingga kami bisa memperbaiki untuk proses kegiatan belajar ke depan. Kak Desa, monggo silakan. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi sekali pada saat proses pembentukan karakter belum awal belajar ini pada saat sangat bagus sekali dan diharapkan saya menjadi budaya positif jadi saya terapkan kepada positif. Terima kasih Kak Desa. Terus yang berikutnya tentang kan itu pada saat proses pembelajaran pada saat ini menyelesaikan pertanyaan romantik, belum kira masih ada beberapa yang bisa kita ikuti kata mati untuk memaksimalkan pertanyaan romantik dan pertanyaan romantik ini manfaatnya bisa meningkatkan respon peserta didik dalam hal tanya jawab ataupun pembelajaran yang lain. Baik, itu dari dalam dulu dan saya sendiri sangat bangga dengan sampean karena yang punya semangat dan tak pernah kenal lelah dalam mendidik peserta didik, entah itu keterbatasan oleh umur dan itu tidak berpengaruh dan itu tetap masih semangat api dalam mengajar dan belum berharap dengan semangat itu bisa bermotivasi kepada pendidik-pendidik yang muda, kaum muda untuk lebih berinovasi, kreatif dalam investasi kehidupan bangsa. Amin, ya Rabbal Alamin. Ada lagi Pak Desa? Itu saja dari Mas. Terima kasih banyak Bapak Desa telah memberi masukan terutama adalah tentang pertanyaan romantik yang masih kurang maksimal ya Pak Desa. Sehingga anak-anak itu kelihatan pasif ketika proses pembelajaran kemarin ya. Terima kasih. Dan nanti seiring waktu kami juga ingin belajar membuat tentang terkait pertanyaan romantik tadi sehingga respon siswa itu terlihat antusias. Dan ini bisa menjadi PR saya untuk kedepannya. Terima kasih sekali. Kemudian yang kedua segi positifnya tadi kita sebagai pendidik tidak pernah lelah karena belajar itu sepanjang hayat. Nah, sampai kita dari yang lambat dan kita datang akhir untuk belajar. Nah, itu meskipun saya usia tua karena tugas yang kami terus beri itu untuk memajukan peserta didik terutama anak bangsa. Siapa lagi kalau bukan kita
karena di pundak kita lah generasi penerus bangsa kita itu akan lebih baik nanti ke depannya. Seorang juga adalah tonggak, jadi saya pribadi adalah tonggak kecerdasan kehidupan bangsa ke depan. Nah seperti itu yang mari kita sama-sama, terutama yang lagi muda, tetap semangat. Nah seperti itu untuk selalu berinovasi, kreativitas untuk mendekatkan anak-anak bangsa. Jadi, terima kasih. Dari hasil refleksi dari Bapak Ibu masukan akan saya gunakan untuk perbaikan ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini sehingga saya dapat masukan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru muda yang punya potensi yang luar biasa pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.